seperti ini, dan alhamdulillah Bu Anies teman lama saya ini, ya panjanglah perjalanan kami bersama rekan-rekan yang ada di sini. Jadi kami menganggap dan sekaligus memberikan apresiasi keberadaan Komnas HAM di negeri kita ini luar biasa dan harus dianggap sebagai pemerintah. Saya sebagai pemerintah merasa sangat terbantu, dan kita akan sangat terbantu dengan kehadiran Komnas. Jangan dibalik Komnas ini mengganggu dan sebagainya. Kalau saya sendiri justru mengapresiasi keberadaan HAM ini. Paling tidak ada banyak fungsi Komnas HAM bagi pemerintah. Ya, nanti juga ada fungsi Komnas HAM untuk swasta dan sebagainya. Kan? Sebagai pemerintah, ya, Komnas HAM itu hadir untuk menjadi pandangan pemerintah. Pandangan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM. Kenapa? Karena mata jelinya Komnas HAM itu kan biasanya punya kemampuan untuk melihat secara mikro, sementara kami di pemerintah itu karena terlalu global, universal, kita hanya melihat secara kumulatif, komprehensif, dan tidak sampai menuju ke hal-hal yang sifatnya mikro. Nah, keberadaan Komnas HAM untuk memberikan masukan kepada pemerintah itu yang sangat penting, dan itu kita rasakan. Yang kedua, kehadiran Komnas HAM itu juga bisa menjadi mediator antara para pihak. Misalnya ada konflik antara pemerintah dengan satu objek, katakanlah masyarakat. Keberadaan Komnas HAM itu bisa menjadi mediator, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Anies dan Pak Daman. Ya, itu saya menyimak betul, saya baca juga ini 2 kali saya baca, ya alhamdulillah. Ini yang kita perlukan supaya ini bisa terukur. Kalau kemarin kan belum ada ukurannya. Jadi ini kita berterima kasih juga selalu pemerintah, ada mekanismenya juga ada di sini. Walaupun juga saya juga nanti akan memberikan masukan. Jadi Komnas HAM itu berfungsi sebagai mediator. Ya. Kalau tanpa Komnas HAM, pemerintah langsung berhadapan dengan kasus, itu seringkali yang korban adalah pihak masyarakat. Kita kan pemerintah power, ada polisinya, ada tentaranya, ada macam-macamnya kan. Lihat saja pendampingnya siapa, ya mungkin mereka itu tidak berani untuk bicara pasang buku, tapi dengan pendampingan Komnas HAM kita bisa menyelesaikan persoalan itu secara tuntas dan secara adil, secara manusiawi. Jangan mentang-mentang pemerintah lantas kita, pokoknya aku pemerintah. Kita ini adalah negara demokratis, bukan negara komunis. Misalnya kita di Cina ini, jalan di Cina itu saya pakai berlepas. Karena kakak yang punya tanah itu adalah negara. Nah kalau kita di Indonesia, pokoknya belok dan itu kan jembatan tol tidak boleh melewati kuburan, apalagi kuburan wali. Terpaksa dibelokin sedikit tol itu, karena nggak ada yang mau. Jadi kalau di negara-negara tertentu itu nggak boleh. Pokoknya umumnya negara seperti itu. Ada masjid di Jepang, terpaksa dibelokin jalan itu karena nggak boleh membongkar masjid. Padahal Jepang itu minoritas Muslim di situ. Jadi kita harus mencontoh apa yang positif di negara lain. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah Komnas HAM juga berfungsi sebagai protektor. Apa ya? Misalnya kan ada HAM internasional. Kalau kami menjelaskan kepada HAM internasional atau LSM internasional, itu mungkin mereka tidak akan percaya. Wah, itu kan Anda melindungi subjektivitas Anda. Tapi kalau Komnas HAM yang memberikan penjelasan terhadap mereka, itu tingkat kepercayaan mereka itu akan lebih kuat. Jadi kita harus melihat aspek positifnya Komnas HAM ini. Ini alat, bukan saya mengatakan alat pemerintah, tapi nggak apa-apa juga lah. Itu partner pemerintah untuk menyelesaikan persoalan internal negeri kita maupun juga internasional.
Kemudian juga sekaligus harus balik melalui Komnas HAM, bacaan-bacaan yang menyoroti kita di media internasional. Komnas HAM kan punya banyak jaringan. Oh, ini ada sorotan dari negara lain atau kelompok lain bahwa Indonesia punya kelemahannya dari segi ini. Nah, melalui Komnas HAM kita bisa diberi masukan. Nah, jadi karena itu saya juga nanti akan memberikan penjelasan sedikit tentang rekomendasi ini. Di sini saya lihat belum dibedakan antara ini rekomendasi di sini umum sekali, dan rekomendasi ini kalau boleh saya ingin membagi dua rekomendasi. Satu rekomendasi itu untuk pencegahan. Jadi sebelum munculnya suatu persoalan itu, saya pikir Komnas HAM itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah, Pak, kalau ini undang-undangnya seperti ini, itu berpotensi untuk menuai suatu persoalan. Maka itu mungkin karena ini sudah menjadi undang-undang, maka kami rekomendasikan bikin PP-nya undang-undang itu yang bisa mencegah jangan sampai nanti multitafsir sehingga nanti bisa merupakan manusia. Jadi itu saya pikir juga bisa berfungsi semacam rekomendasi. Jadi rekomendasi ini bukan hanya untuk penindakan, tapi rekomendasi untuk mencegah jangan sampai sesuatu itu terjadi. Jadi kalau di dalam usul fikih, maaf kalau saya sebutkan, itu ada kaidah, misalnya satu saja mencegah sesuatu kemudaratan yang bisa terjadi dengan cara melakukan sesuatu. Nah, kalau kita pelajari ini ada undang-undang baru disepakati DPR dan pemerintah. Tapi kita ada pasal tertentu di situ itu. Wah, ini kalau ini diterapkan ini berbahaya, dampaknya ada. Nah, Komnas HAM itu bisa merekomendasikan kepada pemerintah, Pak, ini supaya nanti tidak melintasi, tolong diikat dalam satu PP. Nah, itu saya maksudkan itu juga bisa berfungsi semacam rekomendasi, tapi rekomendasinya pada tahap pencegahan. Jadi itu satu contoh. Misalnya ada juga kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menolak kemudaratan itu didahulukan daripada meraih manfaat. Jadi ada suatu manfaat yang besar. Tapi kalau manfaat itu harus dicapai dengan menimbulkan bahaya atau kecelakaan atau memudarat. Nah, yang dimenangkan adalah mencegah kemudaratan. Tunda meraih manfaat itu. Apa artinya kita meraih manfaat? Tapi kalau harus ada yang korban, jadi itu kaidah-kaidah seperti ini mungkin perlu hidup di dalam membuat satu redaksi yang redaksi hukum. Jadi ada filsafat hukumnya di situ, transaksi. Irtikab lain misalnya ada dua kepentingan, maka kita harus memihak kepada kepentingan yang lebih urgent, bukan kepentingan yang sekunder. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, maka prioritas itu ada kebutuhan untuk kebutuhan sekunder. Ada kepentingan tapi daruriyat. Ada kepentingan yang kedua adalah hajiyat. Ada kepentingan ketiga adalah tahsiniyat. Daruriyat itu sangat fatal. Kalau kita nggak makan mati, itu namanya daruriyat. Yang kedua ada hajiyat, enggak kendaraan misalnya. Itu penting tapi tidak mati kalau kita tidak punya mobil. Tapi penting. Ada lagi tahsiniyat, TV lebar, handphone mahal, itu aksesoris. Jadi kita harus mengurut-urut kepentingan itu, jangan sampai nanti kita mengajar yang sunnah tapi wajibnya ditinggalkan. Kan nggak boleh. Nah, jadi secara komprehensif kalau boleh saya usulkan bahwa mungkin nanti penjelasan kita ada rekomendasi sifatnya pencegahan. Jadi sebelum kejadian itu muncul, maka kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jangan hanya rekomendasi itu muncul pada saat ada akibat. Jadi sebelum akibat itu muncul, ya itu harus ada rekomendasi. Jadi ada dua hal, ada sebab, ada akibat. Nah, jangan hanya kita berikan rekomendasi pada sebab. Sebuah rekomendasi itu juga harus muncul. Saya ulangi, jangan hanya rekomendasi itu muncul pada akibat. Rekomendasi juga harus muncul pada sebab. Apa yang menyebabkan akibat itu muncul adalah sebab,
maka sebab itu juga harus ada rekomendasinya. Rekomendasi yang adil ialah bukan hanya memberikan rekomendasi pada akibat, tapi harus juga ada rekomendasi pada sebab. Ini cara berpikir logikanya dan pemantiknya gitu ya. Saya mohon nanti kalau bisa pencegahan itu juga rekomendasi itu juga diberikan pada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Saya berikan satu contoh tadi. Yang kami hadapi sekarang di Kementerian Agama ini adalah meningkatnya angka perceraian. Sudah sampai 35%. Akibatnya apa perceraian itu? Di mana ada perceraian terjadi, pasti di situ ada orang miskin baru yang namanya perempuan dan yang namanya anak-anak. 1.200.000 orang kawin per tahun, berarti 2.400.000 orang di situ, 1 juta pasang. 35% itu diantaranya itu cerai setiap tahun. Ada 13 penyebab perceraian itu. Ya, misalnya yang paling berat faktor ekonomi, tapi ada hal yang nggak masuk akal. Gara-gara pemilu kemarin itu ada 500 perceraian yang terjadi. Suaminya pilih si A, istrinya pilih si B, cerai. Orangnya sudah berangkulan, nggak ada masalah antara calon yang masing-masing, dia masih cerai. Nah, jadi sedemikian rapuh ikatan rumah tangga kita sekarang ini. Jangan-jangan anak kita juga seperti itu. Kenapa? Berarti di sini ada sesuatu. Institusi perkawinan kita itu sudah nggak sakral. Nah, hemat saya, HAM pun juga bisa memberikan masukan apa dampak perceraian itu. Kalau terjadi perceraian, penelitian kami ya, anak-anak korban itu ya, kalangan remaja itu temuan dari Polda, anak-anak di bawah jembatan itu 80% adalah korban perceraian, broken. Ketika anak-anak itu hidup di bawah jembatan, itu menjadi objek orang-orang yang kelainan seksual itu. Pedofilia. Ya. Di anak kami pernah meneliti di nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 pecahan narkoba itu adalah anak-anak karena korban broken, bapak ibunya kawin, cerai dan seterusnya. Dan apa yang terjadi kalau itu kan narkoba? Dan narkoba itu juga ada efek sampingnya, itu pencurian, ada penzaliman dan seterusnya. Jadi itu betul-betul sangat problem kemanusiaan. Nah, mungkin juga itu yang saya maksud bahwa pencegahan itu juga harus ada masuk ke sebabnya. Jangan hanya pencegahan rekomendasi itu pada sebab, tapi juga harus jangan hanya pada akibat, tapi juga pada sebabnya dalam sistem berpikir logikanya. Terakhir mengenai Kementerian Agama, ada persoalan yang sangat krusial. Maka itu juga dalam rangka memberikan rekomendasi ini mungkin saya usulkan supaya sebelum memberikan rekomendasi dalam pengertian rekomendasi penindakan, apakah tidak sebaiknya kita melakukan komunikasi itu ya? Sebab kalau langsung tertulis rekomendasi itu dan itu bisa dibaca oleh media sosial dan sebagainya, mungkin persoalannya tadinya kecil itu menjadi besar. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara persuasif ya. Misalnya Kementerian Agama kami terbuka sekali kalau misalnya ada pandangan-pandangan dari Komnas HAM. Saya menteri baru, saya belum tahu persoalan-persoalan yang sebelumnya ya. Nah, barangkali bisa kita selesaikan bersama ya. Insya Allah kami sangat terbuka kalau misalnya ada usulan atau masukan laporan-laporan Komnas HAM tentang masalah keagamaan ini, kita selesaikan secara istilahnya itu informal. Kan kalau sudah masuk jalur formal itu persoalan hukum, maka dengan sendirinya mungkin juga media segala macam. Jadi akibatnya apa? Nanti frame masyarakat kita di Indonesia itu negara kacau, negara macam-macam. Padahal itu bisa diselesaikan dengan cara-cara ad hoc, cara damai. Dan itu banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Saya juga mulai hari ini, saya juga nanti akan minta tolong ke teman-teman dari Komnas HAM.
untuk membicarakan hal-hal tertentu, ya mungkin tidak bisa kami bicarakan sendiri. Contoh kasus misalnya, masalah keagamaan. Apa definisi agama? Ini saja suatu problem. Apa definisi agama? Siapa yang berhak memberikan definisi agama? Di Cina, Konghucu itu bukan agama, tapi di Indonesia tiba-tiba menjadi agama. Nah, siapa yang berhak melegalkan ini agama dan ini bukan agama? Agama harus punya kriteria. Siapa yang berhak untuk menetapkan kriteria ini agama, ini bukan agama? Ini sebuah kepercayaan, tapi ini bukan agama. Ini sebuah kepercayaan, tapi ini hanya masuk dalam kepercayaan. Apa bedanya antara kepercayaan dengan agama? Siapa yang menentukan dan siapa yang berhak untuk menetapkan ini agama, ini kriteria agama, ini bukan kriteria agama? Apakah pemerintah yang harus menentukan kriteria itu? Atau tokoh agama yang harus menentukan? Atau dua-duanya? Nah, tidak gampang. Maka itu kita bisa menyelesaikan secara diskusi, secara berkepanjangan. Jangan kita hanya menunggu akibatnya baru kita bereaksi. Saya pikir Komnas HAM itu juga perlu proaktif untuk beri masukan kepada kami, terutama saya dari Kementerian Agama. Mari kita bicarakan bersama. Siapa tahu diskusi seperti ini akan menyelesaikan persoalan masalah konseptual. Ya. Kemudian, siapa yang berhak untuk menentukan ini aliran sesat? Siapa yang berhak menyesatkan sebuah ajaran? Apakah pemerintah atau yang punya ajaran? Atau orang lain yang tidak ada kaitannya dengan ajaran itu? Apakah mayoritas yang akan menentukan itu keliru atau tidak? Minoritas, bagaimana halnya di situ? Jadi sangat tidak gampang. Apa definisi negara tentang agama? Dan apa definisi agama tentang negara? Apa definisi Islam tentang negara? Dan sebaliknya, apa definisi agama menurut negara? Jadi sangat tidak mudah. Bawaannya nanti rumah ibadah. Apa definisi rumah ibadah? Wah, tidak boleh membangun rumah ibadah. Ya. Bisa saja ini yang saya bangun ini bukan rumah ibadah kok. Ini adalah aula, tapi kenapa dipakai kebaktian? Ya, itu kan nggak ada tempat jadi untuk sementara. Jadi ini perlu kita clear dan masyarakat juga perlu clear, pemerintah juga harus clear, Komnas HAM juga harus clear. Maka itu penting sekali ada pertemuan-pertemuan berkala antara pemerintah dan Komnas HAM. Saya sangat mencintai Komnas HAM karena lebih banyak persoalan ini bisa kita selesaikan bersama daripada kami menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan Komnas HAM. Saya rasakan sendiri di Komnas Perempuan juga, kami lama bersama itu. Ya. Kita banyak menyelesaikan persoalan dengan masyarakat di dalam masyarakat setelah kita bersama-sama dengan pemerintah. Kita juga banyak menyelesaikan persoalan di Komnas HAM, Komnas Perempuan dulu, ketika kita menemani masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah. Jadi betul-betul Komnas itu bridging, jembatan yang menjembatani antara para pihak. Nah, jangan menganggap Komnas HAM ini, wah ini ubarkan aja, ini menambah persoalan. Justru sebaliknya, Komnas HAM itu harus dianggap sebagai partner yang bisa lebih mudah menyelesaikan persoalan. Jauh lebih baik dengan adanya Komnas HAM daripada tidak ada Komnas HAM. Iya kan? Nah, jadi sedikit saja catatan saya bahwa mungkin perlu kita bedakan rekomendasi untuk pencegahan dan rekomendasi untuk penindakan. Saya setuju semua Bapak di sini tadi ya, memang prosedurnya seperti itu ya. Tapi saya mohon Komnas HAM dan pemerintah sama-sama kita proaktif. Saya juga akan proaktif menanyakan bagaimana pandangan Komnas HAM yang punya referensi banyak nasional dan internasional tentang hal ini. Demikian pula sebaliknya kami menunggu dengan tangan terbuka ada masukan-masukan dari Komnas HAM tentang laporan dalam masyarakat. Siapa tahu ada misunderstanding antara kita, langsung tiba-tiba muncul rekomendasi penindakan. Padahal sebetulnya itu bukan persoalan, hanya perbedaan definisi yang kita Nah, kalau kita mempertemukan definisi itu bisa,
maka itu semuanya persoalan itu sudah terselesaikan. Saya kira inilah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri atas tanggapannya. Ada beberapa catatan yang coba saya tuliskan. Yang pertama adalah Pak Menteri meng-highlight Komnas HAM itu mampu melihat secara mikro, ya, artinya itu modalitas terpenting dari Komnas HAM. Kemudian yang kedua, Komnas HAM juga bisa sebagai mediator. Yang ketiga, tentunya Komnas HAM itu juga partner pemerintah. Jadi 3 kredit poin ini disampaikan tadi oleh Pak Menteri merupakan nilai plus lah untuk Komnas HAM, di samping memang ada beberapa catatan. Yang pertama, dari Perkom tadi ada beberapa catatan beliau. Yang pertama adalah rekomendasinya masih bersifat umum. Itu catatan saya yang pertama, dan rekomendasi juga bersifat pencegahan. Jadi tadi setidaknya rekomendasi itu juga tidak hanya karena akibat, tapi sebabnya juga ada rekomendasi sehingga kemudian bisa mencegah pelanggaran HAM lebih lanjut. Yang berikutnya terkait dengan rekomendasi yang sifatnya penegakan, ya. Rekomendasi yang sifatnya penegakan nanti ada baiknya sebelum, karena era media sosial dan lain sebagainya, sebelum menjadi konsumsi publik dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dibicarakan, dikomunikasikan antara lembaga yang akan diberikan rekomendasi oleh Komnas HAM sehingga kemudian menjadi titik temu, siapa tahu ada penyelesaian. Itu yang bisa saya highlight. Sekali lagi kita aplaus untuk Pak Menteri Agama, Pak Profesor Dr. Basaruddin. Selanjutnya saya undang Pak Ibnu, Deputi HAM dari Menko HAM Ibu Pas. Silakan Pak.